rencana Allah menciptakan manusia. Kisah Nabi Adam alaihissalam, segala sesuatu di alam semesta ini tidak pernah terjadi secara kebetulan. Sebelum manusia diciptakan, sebelum bumi dihuni, bahkan sebelum Adam memiliki wujud, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan sebuah rencana besar. Allah berfirman kepada para malaikat bahwa Dia akan menciptakan khalifah di bumi. Khalifah bukan sekadar makhluk yang hidup dan berkembang biak, tetapi makhluk yang diberi amanah yang akan memikul tanggung jawab besar. Para malaikat, makhluk yang selalu taat dan suci, bertanya dengan penuh adab, "Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan berbuat kerusakan di bumi dan menumpahkan darah, sedangkan kami selalu bertasbih dan menyucikanmu?" Pertanyaan ini bukan pembangkangan, ini adalah rasa ingin tahu dari makhluk yang belum memahami rahasia ciptaan Allah. Para malaikat melihat potensi manusia, emosi, hawa nafsu, keinginan, sesuatu yang tidak mereka miliki. Allah menjawab dengan satu kalimat singkat, namun maknanya sangat dalam. "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." Jawaban ini menegaskan satu hal penting, akal makhluk tidak pernah bisa menembus seluruh hikmah Allah. Manusia akan berbuat salah, iya. Manusia akan menumpahkan darah, benar. Namun manusia juga akan mengenal taubat menangis dalam doa bangkit setelah jatuh dan mencintai Tuhannya dengan kesadaran sesuatu yang bahkan malaikat tidak alami. Sejak awal Allah sudah tahu akan ada nabi, akan ada orang saleh, akan ada orang yang bersujud di tengah malam, akan ada manusia yang memilih kebenaran meski sendirian, dan semua itu berasal dari Adam. Rencana penciptaan manusia juga mengajarkan satu hal penting, bahwa hidup ini bukan sekadar untuk hidup. Manusia diciptakan untuk diuji, diberi pilihan, diminta pertanggungjawaban. Tidak seperti malaikat yang selalu taat, manusia diberi kebebasan. Dan dari kebebasan itulah nilai ketaatan menjadi bermakna. Disinilah letak kehormatan manusia, bukan karena kekuatan, bukan karena kekayaan, tetapi karena amanah. Kamu hidup bukan tanpa alasan. Bahkan sejak sebelum kamu ada, Allah sudah memiliki rencana untuk manusia. Proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Manusia pertama tidak diciptakan dari cahaya, bukan pula dari api, tetapi dari sesuatu yang paling sederhana, tanah. Setelah Allah menetapkan rencana penciptaan manusia, Allah mulai membentuk ciptaan pertamanya. Tanah yang digunakan bukan dari satu tempat saja. Ia diambil dari berbagai penjuru bumi. Ada tanah yang lembut, ada yang keras, ada yang gelap, ada yang terang. Dari sinilah kelak lahir manusia dengan sifat yang beragam. Ada yang lembut hatinya, ada yang keras wataknya, ada yang tenang, ada pula yang mudah marah. Allah membentuk Adam dengan bentuk yang sempurna. Namun pada saat itu Adam belum hidup. Ia masih berupa jasad, sebuah tubuh tanpa ruh. Para malaikat melihat sosok ini, makhluk baru yang belum pernah ada sebelumnya, makhluk yang kelak akan menghuni bumi. Kemudian datanglah saat yang paling agung. Allah meniupkan ruh ke dalam tubuh Adam. Ketika ruh itu masuk, Adam mulai bernapas. Ia melihat, ia mendengar, ia hidup. Inilah awal kehidupan manusia. Disebutkan bahwa ketika Adam membuka matanya, kata pertama yang keluar dari lisannya adalah pujian kepada Allah, dan Allah membalasnya dengan rahmat-Nya. Sejak detik pertama kehidupannya, hubungan manusia dengan Tuhannya telah dimulai. Allah kemudian mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu, bukan hanya nama tetapi pengetahuan dan maknanya. Inilah keistimewaan Adam, bukan karena kekuatan, bukan karena keabadian, tetapi karena ilmu. Ketika para malaikat diminta menyebutkan nama-nama tersebut, mereka mengakui keterbatasan mereka dan berkata,
Maha suci Engkau, kami tidak mengetahui kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Melalui Adam, Allah menunjukkan bahwa ilmu adalah kemuliaan bagi manusia, ilmu yang menumbuhkan kesadaran, bukan kesombongan. Penciptaan Adam dari tanah juga mengandung pesan besar. Setinggi apapun manusia, asalnya tetap sederhana, dan pada akhirnya ia akan kembali ke tanah. Sujudnya malaikat dan pembangkangan iblis. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam dan memuliakannya dengan ilmu, Allah memperlihatkan kemuliaan itu kepada seluruh makhluk di langit. Allah memerintahkan para malaikat, "Bersujudlah kalian kepada Adam." Perintah ini bukanlah perintah untuk menyembah, tetapi bentuk penghormatan atas ilmu dan amanah yang Allah berikan kepada manusia. Maka para malaikat pun bersujud tanpa ragu, tanpa bantahan, tanpa kesombongan. Namun ada satu makhluk yang menolak, dialah iblis. Iblis bukan malaikat. Ia berasal dari golongan jin yang sebelumnya diberi kedudukan tinggi karena ibadahnya. Tetapi ketika perintah sujud itu datang, kesombongan menguasai hatinya. Iblis berkata, "Aku lebih baik darinya. Engkau menciptakanku dari api dan engkau menciptakannya dari tanah." Di saat itulah iblis menilai perintah Allah dengan logikanya sendiri. Ia tidak menolak karena tidak tahu, tetapi karena merasa lebih tinggi. Kesombongan itulah yang menjatuhkannya. Allah menegur iblis dan berfirman bahwa kesombongan tidak memiliki tempat di sisinya. Karena pembangkangannya, iblis diusir dari rahmat Allah dan dijauhkan dari surga. Namun sebelum pergi, iblis meminta satu permintaan, "Ampunilah aku hingga hari manusia dibangkitkan." Allah mengabulkan permintaan itu, bukan sebagai kehormatan, tetapi sebagai ujian bagi manusia. Iblis pun bersumpah, "Aku akan menyesatkan mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka." Sejak saat itu permusuhan antara manusia dan iblis dimulai, bukan permusuhan fisik, tetapi permusuhan hati, pikiran, dan bisikan. Dari peristiwa ini, manusia diajarkan satu pelajaran besar, bahwa kesombongan bisa menghapus seluruh amal. Iblis beribadah lama, tetapi satu kesombongan menjatuhkannya selamanya. Sedangkan Adam dimuliakan, bukan karena asal-usulnya, tetapi karena ketaatannya. Kesombongan menjauhkan makhluk dari Allah. Kerendahan hati mendekatkan manusia kepadanya. Dan sejak hari itu, anak cucu Adam hidup di dunia dengan satu musuh yang tidak pernah terlihat, tetapi selalu berusaha menyesatkan. Adam dan Hawa di surga. Setelah Nabi Adam dimuliakan dan iblis terusir, Allah tidak membiarkan Adam hidup sendiri. Allah menciptakan seorang pendamping untuknya. Dialah Hawa. Hawa diciptakan bukan untuk menguasai Adam dan bukan pula untuk dikuasai. Ia diciptakan sebagai pasangan, sebagai penenang, sebagai teman dalam menjalani kehidupan. Dengan kehadiran Hawa, Adam tidak lagi sendiri. Allah menempatkan Adam dan Hawa di surga, tempat penuh kenikmatan, tanpa lapar, tanpa haus, tanpa sakit, dan tanpa kesedihan. Allah memperbolehkan mereka menikmati segala yang ada di dalamnya. Namun di tengah segala kebebasan itu Allah menetapkan satu larangan. Allah berfirman, "Janganlah kalian berdua mendekati pohon ini." Hanya satu larangan di antara begitu banyak kenikmatan. Larangan ini bukan karena Allah membutuhkan ketaatan mereka, tetapi karena manusia harus belajar satu hal sejak awal, ketaatan. Surga bukan tempat ujian yang berat, ujiannya sederhana, namun justru disitulah letak nilainya. Manusia sering gagal bukan karena ujian besar, tetapi karena melanggar hal kecil yang seharusnya bisa dijaga. Adam dan Hawa hidup dengan tenang di surga. Mereka merasakan kedamaian yang belum pernah dirasakan manusia setelahnya. Namun di balik ketenangan itu ada satu makhluk yang menyimpan dendam,
Iblis tidak lupa pada sumpahnya. Ia menunggu saat yang tepat untuk menggoda manusia, dan surga pun menjadi tempat dimulainya ujian pertama bagi Adam dan Hawa. Larangan itu berdiri sebagai batas, bukan batas kebencian tetapi batas ketaatan. Disitulah manusia belajar. Kebebasan tanpa batas bukanlah kemuliaan, melainkan ujian. Godaan iblis dan keseliruan Nabi Adam. Larangan itu jelas, namun iblis tidak datang dengan paksaan. Ia datang dengan bisikan. Iblis mendekati Adam dan Hawa dengan cara yang halus, bukan sebagai musuh tetapi seolah-olah sebagai penasihat. Ia berkata bahwa larangan itu bukan untuk melindungi mereka, melainkan untuk menahan mereka dari sesuatu yang lebih besar. Iblis membujuk dengan kata-kata manis. Ia bersumpah, seolah-olah ia tulus dan jujur. Padahal di balik sumpah itu tersimpan niat menyesatkan. Adam dan Hawa adalah manusia pertama. Mereka belum pernah melihat tipu daya. Mereka belum mengenal dusta seperti manusia setelahnya. Dan di saat itulah keduanya tergelincir. Mereka mendekati pohon yang dilarang dan mereka memakannya. Sekejap setelah itu kesadaran pun datang. Adam dan Hawa tidak mencari pembenaran. Mereka tidak menyalahkan takdir. Dan mereka tidak membantah perintah Allah. Mereka langsung menyadari kesalahan mereka. Inilah perbedaan besar antara Adam dan iblis. Iblis membangkang lalu menyalahkan. Adam bersalah lalu mengakui. Kesalahan itu bukan karena keinginan melawan Allah, tetapi karena kelalaian sebagai manusia. Dan dari peristiwa ini Allah mengajarkan bahwa manusia memang diciptakan dengan kelemahan, namun kelemahan itu bukan akhir segalanya. Saat kesalahan terjadi, Allah membuka satu pintu besar bagi manusia, taubat, bukan penyangkalan, bukan pembelaan diri, tetapi kembali kepada Allah dengan penuh penyesalan. Adam dan Hawa menundukkan kepala, hati mereka penuh rasa bersalah, dan dari sanalah lahir doa yang agung, doa yang akan menjadi warisan bagi seluruh anak cucu Adam. Taubat Nabi Adam alaihissalam. Setelah menyadari kesalahan mereka, Adam dan Hawa tidak lari, tidak bersembunyi, dan tidak mencari alasan. Mereka memilih satu jalan, kembali kepada Allah. Dengan hati yang penuh penyesalan, dengan jiwa yang hancur karena rasa bersalah, Adam dan Hawa berdoa, Rabbana zalamna anfusana, wa in lam taghfir lana, wa tarhamna, lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Doa ini bukan doa panjang, namun maknanya sangat dalam. Di dalamnya ada pengakuan dosa, di dalamnya ada kerendahan hati, dan di dalamnya ada pengharapan penuh kepada rahmat Allah. Adam tidak berkata bahwa ia digoda. Ia tidak menyalahkan Hawa. Ia tidak menyalahkan iblis. Ia menyalahkan dirinya sendiri. Dan Allah, Zat yang Maha Pengampun, menerima taubat Adam dan Hawa. Allah mengajarkan bahwa pintu ampunan selalu terbuka bagi siapapun yang kembali dengan sungguh-sungguh. Inilah perbedaan besar antara manusia dan setan. Setan berbuat salah lalu sombong. Manusia berbuat salah dan masih punya kesempatan untuk kembali. Dari taubat Adam, seluruh anak cucunya belajar satu hal penting, bahwa kesalahan bukan akhir dari hubungan dengan Allah. Yang menghancurkan manusia bukan dosa, melainkan keengganan untuk bertaubat. Taubat Adam menjadi warisan abadi. Setiap manusia yang menundukkan kepala dan kembali kepada Tuhannya sedang meneladani ayah manusia pertama. Dan setelah taubat itu diterima, datanglah fase baru dalam kehidupan Adam. Bukan lagi di surga, tetapi di tempat ujian yang sesungguhnya.
Turunnya Nabi Adam ke bumi. Setelah taubat Adam dan Hawa diterima, Allah menetapkan satu keputusan besar dalam perjalanan hidup manusia. Allah memerintahkan Adam dan Hawa untuk turun ke bumi. Turunnya Adam ke bumi bukan semata-mata sebagai hukuman, melainkan sebagai awal dari misi kehidupan manusia. Bumi adalah tempat ujian, tempat manusia belajar memilih, tempat manusia diuji dengan kesabaran, usaha, dan ketaatan. Allah berfirman bahwa di bumi manusia akan hidup sementara. Akan ada rasa lapar dan lelah, akan ada suka dan duka. Namun Allah tidak membiarkan manusia hidup tanpa arah. Allah berjanji akan menurunkan petunjuk. Barang siapa mengikuti petunjuknya, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Sejak saat itu, kehidupan manusia tidak lagi penuh kenikmatan seperti di surga. Manusia harus bekerja, manusia harus berusaha, manusia harus menghadapi konsekuensi dari pilihannya. Namun justru disitulah nilai kehidupan manusia muncul. Tanpa ujian, tidak ada kesabaran. Tanpa kesulitan, tidak ada keteguhan iman. Adam turun ke bumi bukan sebagai makhluk biasa, tetapi sebagai nabi pertama. Ia membawa tauhid. Ia membawa ajaran untuk menyembah Allah semata. Dan ia menjadi teladan bagi seluruh manusia setelahnya. Turunnya Adam ke bumi menandai dimulainya sejarah manusia. Sejarah tentang perjuangan, sejarah tentang harapan, sejarah tentang kembali kepada Allah setelah jatuh dan bangkit kembali. Kehidupan Nabi Adam di bumi dan pendidikan anak-anaknya. Setelah turun ke bumi, Nabi Adam tidak hidup tanpa arah. Ia hidup sebagai nabi, sebagai ayah, dan sebagai pendidik pertama bagi manusia. Bumi tidak seperti surga. Adam harus merasakan lelah, ia harus bekerja, ia harus berusaha untuk bertahan hidup. Namun di balik semua itu, Adam menjalani hidup dengan penuh kesadaran bahwa bumi hanyalah tempat singgah. Nabi Adam mengajarkan kepada anak-anaknya tentang tauhid, tentang mengenal Allah, tentang beribadah hanya kepadanya. Ia mengajarkan cara hidup yang benar, mengajarkan bekerja dengan halal, mengajarkan adab, kesabaran, dan kejujuran. Adam bukan hanya ayah secara nasab, tetapi juga ayah dalam nilai dan akhlak. Dari Adam dan Hawa, lahirlah anak-anak manusia. Mereka tumbuh dengan sifat yang berbeda-beda. Ada yang lembut, ada yang keras, ada yang patuh, ada yang mudah dikuasai hawa nafsu. Disinilah ujian seorang ayah dimulai. Nabi Adam menyaksikan sendiri bagaimana anak-anaknya diuji. Bagaimana iman dan hawa nafsu mulai saling berhadapan. Dan ujian terbesar dalam hidup Adam bukanlah tentang dirinya, melainkan tentang anak-anaknya sendiri. Dari sinilah akan terjadi peristiwa besar yang mengubah sejarah manusia. Peristiwa yang lahir dari iri hati. Peristiwa yang menjadi pembunuhan pertama dalam sejarah umat manusia. Di antara anak-anak Nabi Adam, terdapat dua saudara yang kisahnya akan dikenang sepanjang sejarah manusia, Qabil dan Habil. Keduanya diperintahkan untuk mempersembahkan kurban sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Habil mempersembahkan kurban dengan hati yang ikhlas dan memilih hasil terbaik dari miliknya. Sedangkan Qabil mempersembahkan kurban tanpa keikhlasan. Ia memberi sekadarnya, tanpa kesungguhan hati. Allah menerima kurban Habil, dan Allah menolak kurban Qabil. Penolakan itu bukan karena bentuk kurbannya, tetapi karena niat di dalam hati. Sejak saat itu, api kedengkian mulai menyala di dalam diri Qabil. Qabil tidak memperbaiki dirinya. Ia tidak mengevaluasi niatnya. Ia justru menyalahkan saudaranya. Dengan hati yang gelap oleh iri, Qabil berkata kepada Habil, "Aku pasti akan membunuhmu." Habil menjawab dengan tenang, tanpa emosi, tanpa amarah. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa.
Habil tidak melawan. Ia tidak membalas ancaman dengan ancaman. Ia bahkan berkata bahwa jika Qabil mengangkat tangan untuk membunuhnya, ia tidak akan membalas. Ini bukan karena kelemahan, tetapi karena ketaatan dan ketakwaan. Namun kedengkian telah menutup hati Qabil. Iblis kembali membisiki pikirannya, dan niat buruk itu pun menjadi kenyataan. Di suatu tempat yang sunyi, Qabil menyerang Habil. Tanpa contoh sebelumnya, tanpa pengalaman, Qabil melakukan pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Darah manusia pertama tertumpah oleh tangan saudaranya sendiri. Setelah peristiwa itu, Qabil tidak merasakan kemenangan. Yang ada hanyalah kebingungan dan penyesalan. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan jasad saudaranya. Allah kemudian mengutus seekor burung gagak yang menggali tanah untuk mengubur bangkai burung lain. Melihat itu, Qabil berkata, "Celakalah aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung ini?" Penyesalan datang, namun nyawa tidak bisa kembali. Dari peristiwa ini, Allah mengajarkan kepada manusia bahwa iri hati adalah awal dari kejahatan besar, dan bahwa satu dosa bisa membuka pintu bagi dosa-dosa yang lebih besar. Setelah peristiwa Qabil dan Habil, Nabi Adam terus menjalani kehidupan di bumi dengan penuh kesabaran. Ia menyaksikan sendiri bagaimana anak-anak manusia bertambah banyak. Bagaimana kebaikan dan keburukan mulai tampak di tengah mereka. Sebagai nabi dan ayah, Adam tidak berhenti mengingatkan. Ia terus menyeru kepada tauhid. Ia menasihati agar manusia menjauhi kesombongan dan kedengkian. Nabi Adam hidup dalam waktu yang sangat panjang. Ia menyaksikan generasi demi generasi dari keturunannya sendiri. Dan ketika tiba saatnya, Allah memanggil Adam kembali. Wafatnya Nabi Adam bukanlah akhir, tetapi penutup dari satu fase dan awal dari perjalanan panjang umat manusia. Sebelum wafat, Adam meninggalkan warisan yang tidak ternilai. Bukan harta, bukan kekuasaan, tetapi tauhid, warisan tentang menyembah Allah semata, tentang kembali kepada Allah ketika bersalah, tentang hidup dengan amanah dan tanggung jawab. Dari Nabi Adam, manusia mewarisi banyak pelajaran, bahwa manusia berasal dari satu asal, bahwa kesombongan adalah awal kehancuran, bahwa taubat selalu lebih kuat daripada dosa, dan bahwa kehidupan di bumi adalah ujian sementara. Kisah Nabi Adam adalah kisah kita semua. Kita adalah anak cucunya. Kita mewarisi ujian yang sama. Dan kita memiliki pilihan yang sama. Mengikuti petunjuk Allah atau tersesat oleh hawa nafsu. Wahai manusia, ingatlah asalmu dan ingatlah tujuan hidupmu. Dari tanah kita diciptakan dan kepadanya kita akan kembali.